Anda sudah mendengarkan tadi sebenarnya beberapa kali dilakukan reshuffle ataupun juga pergantian anggota kabinet oleh Presiden Joko Widodo. Ini adalah yang ketujuh di masa pemerintahnya yang kedua. Total ada 11 kali semenjak ia menjabat pada pemerintahan sebelumnya. Kalau kemarin kita sudah lihat Mas Ahaye yang diberikan jabatan, diberikan amanah sebagai Menteri ATR BPN, kemudian akankah ada nama-nama baru lagi yang masuk ke kabinetnya? Sebenarnya apa yang coba direncanakan oleh Presiden Joko Widodo? Apakah kemudian ini masuk menjadi salah satu strateginya untuk menjaga daya tawar dan juga merupakan salah satu cara untuk menjaga transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke presiden berikutnya sehingga berjalan mulus. Langsung saja kita akan memulai perbincangan kali ini. Sudah hadir Bang Kodari bersama saya selaku pengamat politik yang akan memberikan pandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bang Kodari. Alhamdulillah baik. Baik, dan juga sudah bergabung perwakilan dari partai-partai tentunya secara daring untuk juga bisa memberikan pandangannya mengenai hal ini. Yang pertama saya akan perkenalkan dari PKB sudah hadir Bang Daniel Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Daniel Johan. Waalaikumsalam, selamat untuk seluruh peserta. Baik, mewakili PAN juga sudah hadir secara daring Bang Viva Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Viva Yoga. Selamat malam semuanya. Ya, dan juga dari P3 sudah hadir secara daring Mas Ahmad Baidowi, Mas Awi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Awi. Waalaikumsalam, selamat malam Bang Kodari, Bang Daniel, Bang Viva. Ya, baik. Langsung saja kita akan mendengarkan Bang Kodari mungkin bisa membuka dengan melihat apa yang Bang Kodari baca. Rencana dari Pak Jokowi ini memasukkan kemudian Mas Ahaye dalam kabinet yang saat ini sedang berjalan yang hanya tersisa 8 bulan. Kotak-katiknya 8 bulan tersisa ini seperti apa sih kira-kira Bang? Ya oke, pertama Mas Ahaye bisa masuk karena ada pos yang kosong ya. Pos yang kosong itu memang Pak Hadi, tetapi Pak Hadi pindah ke pos Menko Polhukam. Jadi sebetulnya perubahan ini karena Polhukamnya kosong, Pak Mahfud mundur karena maju sebagai cawapres. Yang kedua memang harus diakui bahwa semenjak adanya Pilpres 2024 dan adanya koalisi resmi Prabowo Gibran dan kemudian Demokrat ada di dalamnya, maka kemudian terjadi kedekatan politik antara Partai Demokrat dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dan karena itulah kemudian Mas Ahaye bisa masuk mengisi posisi yang kosong ini dan boleh dikatakan per hari ini memang kekuatan politik di pemerintahan secara formal ya itu bertambah dengan adanya Partai Demokrat. Jadi yang formal berada di luar pemerintahan artinya tidak punya kabinet itu tinggal PKS saja. Nah ke depan akan seperti apa hemat saya tergantung PDI Perjuangan. Kalau PDI Perjuangan tetap mempertahankan menterinya maka kemudian komposisinya akan tetap seperti ini sampai dengan akhir masa jabatan Pak Jokowi pada bulan Oktober nanti. Dan PDI Perjuangan baru memulai fase oposisinya pada saat Pak Prabowo dilantik sebagai presiden. Akan tetapi kalau PDI Perjuangan menarik menteri-menterinya maka akan ada dinamika baru yang sangat besar. Karena apa? Karena PDI Perjuangan ini menteri yang secara resmi menjadi anggota PDI Perjuangan baik punya jabatan struktural atau tidak itu saya hitung ada sekitar 7 lah. Yang punya jabatan struktural barangkali seperti Pak Yasona Lauli, Pak Pramono Anung, yang tidak punya jabatan formal tapi pegang KTA seperti Pak Basuki. Belum lagi menteri-menteri yang notabene atau resminya bukan dari partai politik tetapi sesungguhnya endorsement dari Teguh Umar. Ya ada beberapa menteri lah yang ada di kepala saya walaupun sulit disebutkan karena apa? Karena ya bisa jadi dibantahkan begitu. Nah kalau itu yang terjadi maka akan ada sebuah dinamika yang menurut saya sangat luar biasa. Misalnya di situ katakanlah Partai Nasdem yang sekarang ini kadernya tinggal 1 yang jadi menteri. Bisa masuk 2 lagi itu. Mengganti yang kemarin kena masalah hukum. Jadi dari 1 bertambah 3. Kemudian dari PAN barangkali bisa tambah 1 misalnya begitu. Dari PKB yang sekarang 3 mungkin tetap 3 tapi bisa juga nambah ya. Bisa juga tambah dari bukan mustahil ya. Misalnya PKS bergabung. Jangan ditutup ruang kemungkinan itu bahwa PKS bisa bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi kalau misalnya PDI Perjuangan keluar dari kabinet. Jadi kata kuncinya sebetulnya hemat saya adalah PDI Perjuangan dan Ibu Mega. Apakah tetap mempertahankan menterinya seperti sekarang atau menarik keluar dan beroposisi pada Pak Jokowi dalam sisa masa jabatannya. Baik, tapi apakah juga kemudian berpengaruh terhadap partai-partai lainnya yang pada saat pemilu sebelumnya ini ada kemudian di belakang Pak Jokowi begitu, tapi saat ini kemudian menyebar ada di 01, ada 03, ada P3, PKB yang saat ini juga berbincang dengan kita.
Ya justru itulah yang seperti saya sampaikan, misalnya bagaimana Pak Surya Paloh walaupun secara formal masih di dalam pemerintahan, menterinya tinggal satu, tapi kemudian komunikasi paling cepat dibandingkan dengan ketua-ketua partai politik lainnya. Ini saya kira bagian dari menyambung komunikasi yang relatif putus atau terganggu gitu ya, atau bahkan konslet selama masa Pilpres, tapi kemudian mau dikembalikan lagi pada situasi dan kondisi semula sebelum Pilpres berlangsung. Jadi pemerintahan Pak Jokowi ini kan selama 5 tahun itu ada semacam interupsi, katakanlah begitu, yaitu era pemilu ini, ya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Jadi kita punya 2 kamar sesungguhnya dalam konteks Indonesia ini, kamar koalisi pemerintahan dan kamar koalisi pemilu. Nah, beberapa partai politik seperti misalnya Golkar, PAN, itu 2 kamar ini linear, tetapi beberapa partai politik tidak linear, misalnya katakanlah Nasdem, misalnya PKB, misalnya P3, dan dalam konteks 2 kamar tadi termasuk Demokrat juga secara resmi tidak punya menteri di kabinet sebelum AHY ditunjuk ya. Tapi kemudian koalisinya bergabung dengan Prabowo dan Gibran yang notabene dekat dengan Pak Jokowi, begitu. Baik, tadi kita sudah mendengarkan pandangan dari Bang Kodari selaku pengamat politik, tapi dari partai-partai kemudian yang memiliki kemudian para kadernya duduk di kabinet pemerintahan, tapi pada saat kemarin pemilu yang sudah berlangsung 2024 ini memang menyeberang, bukan ada di pihak 02 yang kita tahu kemudian ini putra dari Pak Jokowi juga menjadi cawapres di situ. Ada Bang Daniel Johan juga. Bagaimana kemudian membaca hal seperti ini? Upaya dari Presiden Joko Widodo kemudian memasukkan Mas AHY dalam susunan kabinet. Bang Daniel Johan. Ya, makasih Mbak. Yang pertama tentu masalah urusan kabinet itu sepenuhnya kan menjadi hak prerogatif Presiden. Ya. Tentu berkonsultasi lah, berkomunikasi dengan para partai koalisi. Tetapi yang saya pahami sampai detik ini adalah koalisi pemerintahan yang ada sekarang itu kan belum menyatakan berubah komitmennya, bahwa seluruh koalisi masih komitmen untuk mengawal pemerintahan yang ada saat ini sampai berakhir dengan baik. Ya, sampai nanti kan pada tanggal 20 Oktober 2024. Dan komitmen itu setahu saya belum berubah sampai sekarang. Nah, persoalan Mas AHY masuk ya sama, itu menjadi hak prerogatifnya Presiden, meskipun tadi sudah dijelaskan oleh Bang Kodari bahwa itu terjadi pun karena ada posisi yang tersedia ya, karena memberikan kesempatan. Tapi kalau misalkan tidak ada tersedia pun mungkin itu juga tidak terjadi karena ada Pak Mahfud untuk mundur kan, sehingga memang ada kebutuhan juga dari Presiden untuk mengisi. Dan Pak Presiden menganggap ya saat ini mungkin Demokrat harus momentum yang tepat untuk bergabung. Jadi kita sepenuhnya kita menghargai lah apa yang menjadi hak prerogatif Presiden. Demikian Mbak. Baik, betul memang ada tempat yang kosong, betul memang Mas Awi ada kebutuhan, tapi Mas Awi sendiri kemudian apakah melihat ini sebagai salah satu strategi Presiden Joko Widodo untuk bisa menjaga daya tawarnya, untuk bisa melanjutkan kesinambungan menuju ke pemerintahan berikutnya, Mas Awi? Ya, kami tidak melihat ke arah sana ya, karena kalaupun kita lihat meskipun nanti menunggu hasil rekapitulasi KPU, kalau melihat hasil survei Quick Count sejumlah lembaga, taruhlah Pak Prabowo yang menjadi presiden. Pak Prabowo kan bukan Pak Jokowi gitu. Dan hari ini koalisi yang terjadi adalah koalisi pemerintahan Jokowi Kiai Maruf Amin yang akan berakhir sampai dengan 20 Oktober 2024. Terkait dengan reshuffle pengisian lowongan jabatan menteri, sebagaimana konstitusi, P3 juga tunduk terhadap konstitusi bahwa itu menjadi hak prerogatif dari Presiden. Mau diganti besok, mau ditambah besok, ya itu terserah Presiden Joko Widodo. Setidaknya kemarin itu kan karena memang ada posisi yang lowong. Nah, apa kebetulan yang mengisi adalah dari Partai Demokrat. Seandainya yang mengisi juga dari luar partai, ya itu hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Nah, apakah akan terjadi selama 8 bulan ke depan? Kalau melihat sejarah pergantian kabinet di Indonesia, ya itu tidak terbatas oleh waktu. Bahkan di era Pak SBY di akhir itu 3 bulan sebelum kabinet selesai, itu masih ada pergantian. Waktu itu Menteri Agama Pak Lukman Hakim Saifuddin masuk di 3 bulan terakhir pemerintahan SBY. Jadi sesuatu yang mungkin saja terjadi karena
sesuai dengan konstitusi, hak prerogatif dari presiden lah yang bisa menentukan bongkar pasang kabinet itu. Baik, hak prerogatif memang. Kemudian kita juga bisa minta pandangan dari Bang Viva Yoga karena sudah disinggung tadi oleh Mas Awi di 8 bulan yang tersisa masih mungkin sebenarnya bahwa prediksi untuk bisa melakukan pergantian di kabinet ini atau reshuffle ini Pak Jokowi masih bisa. Menurut Bang Viva Yoga? Ya? Bang Viva Yoga? Bang Viva Yoga? Sepertinya Halo? ada kendala komunikasi. Baik, sudah bisa mendengar saya? Ya, udah. Sudah bisa. Ya. Baik. Ya, Bang Viva tadi. Ya, silakan. Seluruh partai politik pemerintah masing-masing punya pasangan calon pada waktu Pilpres 2024. Dan menurut hasil Quick-Count yang terpilih kan Pak Prabowo Gibran. Nah, problemnya apakah nanti dimasukkan pada paruh waktu akhir pemerintahan Pak Jokowi nggak konteks untuk Pilpres ini? Padahal seluruh partai pendukung pemerintah sudah berkomitmen akan mengawal, akan berkomitmen sampai akhir masa jabatan Presiden Jokowi tetap bersama-sama gitu. Jadi ini menjadi bagian yang penting untuk didiskusikan karena konteks Pilpres dengan partai politik pendukung pemerintah Pak Presiden Jokowi ini kan juga harus saling terkait gitu ya. Kalau memang prerogatif presiden, tentunya presiden punya kewenangan yang mutlak untuk menentukan siapa calon-calon atau siapa menteri-menteri yang mempunyai kinerja bagus, baik, dan bisa mengangkat kinerja pemerintah. Nah, problemnya sekarang kan selalu dikaitkan dengan persoalan Pilpres, soal angket gitu. Jadi masyarakat akan melihat bahwa partai politik pemerintah juga ada rencana untuk mengajukan angket. Padahal sudah berkomitmen untuk mendukung Pak Presiden Jokowi di dalam masa bakti sampai akhirnya. Memang ini Pak Prabowo, bukan Pak Jokowi. Tapi kan misi dari Prabowo Gibran adalah melanjutkan dan menyempurnakan. Nah, oleh karena itu perdebatan soal apakah Presiden Jokowi akan reshuffle apa tidak, ya tergantung pada komitmen masing-masing partai politik gitu. Apakah tetap berkomitmen untuk mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai akhir paripurna atau dalam sisa waktu ini ada partai politik yang menarik kader-kadernya dari kabinet dan itu juga menjadi bagian kebijakan dari masing-masing partai politik. Saya rasa apapun keputusan dari partai politik pendukung pemerintah, proses pengembangan peningkatan kualitas kinerja pemerintahan tidak boleh surut, tidak boleh turun, tidak boleh amburadul karena itu adalah proses politik. Ya, proses politik tidak boleh kemudian membuat kinerja pemerintahan menjadi lambat, menjadi lemah, dan menjadi tidak baik dalam proses untuk public policy dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat Indonesia. Intinya bahwa tergantung kepada keputusan partai-partai politik apakah masih tetap berkomitmen untuk mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai masa atau kalau mau dikaitkan dengan Pilpres ada kebijakan khusus dari masing-masing partai politik. Nanti kita lihat perkembangannya. Baik, menarik ini catatannya disampaikan oleh Bang Viva Yoga tadi. Apakah kemudian partai-partai ini tetap komitmen, tetap cukup konsisten untuk bisa mendukung dan juga ada di belakang Pak Jokowi sampai kemudian pemerintahannya ini berakhir. Ini juga mempengaruhi Pak Jokowi akankah mereshuffle kabinetnya atau tidak. Nanti kita akan tinjau lebih lanjut lagi dan juga kita akan dengarkan apa pernyataan Pak Jokowi mengenai hal ini. Tapi setelah jeda, kami segera kembali.